Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurrohmawati dengan NIM 2020-1610-008, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 standar nasional pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ajin Taufik MPD selaku dosen mata kuliah Administrasi Pendidikan. Pengertian Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. Adapun tujuan dan fungsi Standar Nasional Pendidikan. Tujuan dibuatnya Standar Nasional Pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa, serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Standar ini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pendidikan yang sejalan dengan tujuan menciptakan pendidikan Indonesia yang berkualitas. Fungsi dari Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Nah, ada 8 standar nasional yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan, yang kedua yaitu standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar penilaian pendidikan, yang kelima standar tenaga kependidikan, yang keenam standar sarana dan prasarana, yang ketujuh standar pengelolaan, dan yang terakhir ke-8 standar pembiayaan. Standar nasional yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Standar kompetensi lulusan pada SMA difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sedangkan standar kompetensi lulusan pada SMK difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Standar nasional yang kedua yaitu standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran,
dan dapat dirumuskan berdasarkan 1. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Konsep keilmuan. Dan 3. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi ditetapkan untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender pendidikan. Standar nasional yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Meliputi 1. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendamping, dan fasilitas. Yang ketiga, penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik kepada satuan pendidik dan peserta didik. Standar nasional yang keempat yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Mekanisme merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik dengan berbentuk penilaian formatif, bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Standar nasional yang kelima yaitu standar tenaga kependidikan. Standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kriteria minimal kualifikasi pendidik merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian. Gelar sarjana harus dimiliki pada pendidik jenjang anak usia dini, dasar, dan menengah jalur formal. Pendidikan program diploma dan sarjana minimal memiliki gelar magister. Pendidikan program magister harus memiliki gelar doktor.
Jika pemerintah pusat atau daerah belum bisa memenuhi kebutuhan pendidik, maka kualifikasi pendidik dapat dipenuhi melalui uji kelayakan dan uji kesetaraan. Standar nasional yang keenam yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan pelengkap dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Sarana dan prasarana harus tersedia pada satuan pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar sarana dan prasarana ditentukan dengan prinsip 1. Menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. 2. Menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. 3. Ramah terhadap penyandang disabilitas. 4. Ramah terhadap kelestarian lingkungan. Standar nasional yang ketujuh yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Standar nasional yang ke-8 yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas 1. Biaya investasi, meliputi komponen biaya investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, modal kerja tetap. Yang kedua, biaya operasional, meliputi komponen biaya personalia dan non-personalia.